bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Persiapan penandatanganan naskah sumpah jabatan. Rektor, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, dan saksi disilakan mengambil tempat. Penandatanganan naskah sumpah jabatan. Rektor, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, dan saksi disilakan kembali ke tempat. Pengalihan kalung jabatan oleh Rektor. Rektor disilakan mengambil tempat. Rektor disilakan kembali ke tempat. Persiapan penandatanganan naskah serah terima jabatan dan penyerahan memori akhir jabatan. Rektor disilakan mengambil tempat. Penandatanganan naskah serah terima jabatan disilakan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Lama dan Baru. Dilanjutkan dengan penyerahan memori akhir jabatan. Dekan disilakan kembali ke tempat. Disilakan Dekan Fakultas Farmasi Lama dan Baru. Dilanjutkan dengan penyerahan memori akhir jabatan. Rektor dan Dekan disilakan kembali ke tempat. Pidato pelantikan oleh Rektor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat untuk seluruh hadirin yang hadir di lantai 3, aula lantai 3, dan juga yang daring di rumah. Yang saya hormati Bapak Warek 1, Ibu Warek 2, dan Bapak Warek 3, para dekan dan wakil dekan yang mungkin pada saat ini hadir secara daring, ketua dan sekretaris lembaga, direktur dan wakil direktur pasca sarjana, Ibu Ketua SPI, Kepala UPT, Koordinator Pokja TU, dan para undangan yang tentu tidak bisa sebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, alamin, syukur kepada Allah SWT, patut kita panjatkan pada siang hari ini, untuk karena rahmat karunia kita masih diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di siang hari ini, di awal bulan Maret, untuk melaksanakan acara pelantikan dan serah terima jabatan antara pada dekan, maksud saya di Fakultas Farmasi dan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Alhamdulillah juga ingin saya sampaikan sambil cerita apa yang kami sudah lakukan pada pagi hari ini, bahwa kita sudah memulai acara vaksinasi tahap kedua untuk petugas pelayanan publik. Ya. Kebetulan Universitas Jember mendapat 300 vaksin untuk sementara ini, dan sementara memang terbatas masih diberikan kepada beberapa pimpinan dan tendik yang ada di rektorat, dan kemudian akan menyusul nanti untuk tenaga pendidik maupun kependidikan di fakultas. Tentunya ini karena nanti akan ada koordinasi berlanjut dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, sehingga insya Allah semuanya akan tervaksinasi untuk seluruh warga di Universitas Jember ini, sebagaimana direncanakan oleh pemerintah bahwa tenaga pelayanan publik itu nanti khususnya seperti guru hingga dosen nanti semuanya harusnya sudah tervaksinasi, sehingga membentuk suatu kelompok yang imun, sehingga setidaknya bisa mereduksi transmisi atau penularan penyebaran virus COVID-19 khususnya di lingkungan Universitas Jember ini, sehingga harapannya mudah-mudahan semester depan kita bisa memulai suatu kegiatan perkuliahan yang kenormalan baru, ya, meskipun nanti ada tatap muka, tentu harus diinisiasi dengan strategi-strategi tertentu untuk memulainya. Tapi setidaknya dengan vaksinasi itu sudah ada tameng yang kesekian, di samping masker dan untuk mengikuti protokol kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, meskipun sudah divaksin, kita tahu efikasi dari vaksin yang diinjeksikan untuk tenaga pelayanan publik di Universitas Jember khususnya, itu efikasinya sekitar 65%. Kita tahu itu artinya masih ada juga kesempatan untuk terinfeksi kembali meskipun dengan gejala ringan, karena itu meskipun divaksin, setelah divaksin pun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan berita vaksinasi. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah suatu hal yang lumrah apa yang kita lakukan pada siang hari ini, dan sudah biasa kita jalani, yaitu suatu pergantian pimpinan dengan siklus 4 tahunan di lingkungan Universitas Jember, baik apakah itu di level fakultas maupun di level perguruan tinggi tentunya. Segera mengingatkan, dan tadi sudah disebutkan di dalam SK pun, bahwa perubahan pimpinan yang terjadi di perguruan tinggi itu adalah sebenarnya hanya perubahan peran yang bersifat sementara di antara kita semua, antara 1% dengan persen lain yang terus ini. Jadi menjadi dekan, menjadi wakil dekan atau apapun jabatannya di perguruan tinggi ini, apakah juga rektor dan sebagainya, adalah bukan jabatan karir, tapi berupa tugas tambahan. Karir kita adalah sebenarnya adalah sebagai dosen, di mana jenjang yang paling tinggi adalah di jabatan fungsional kita adalah guru besar. Maka tentu guru besar itulah adalah jenjang karir kita yang paling tinggi.
Maka dari itu, jika tiba saatnya bagi kita siapapun mendapat tugas atau mendapat mandat tugas tambahan tersebut, maka hanya satu yang harus dilakukan, yaitu laksanakan tugas itu dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan arahan dan pedoman yang ada. Siapapun jadi pimpinan harus membawa lembaga yang dipimpinnya menuju ke arah pengembangan yang ditetapkan dalam visi, misi, dan rencana strategis bisnis Universitas Jember tentunya. Di sana semua sudah jelas apa yang harus dilaksanakan dan output apa yang harus ditargetkan. Itu artinya hanya ada visi misi lembaga yang juga merupakan visi misi kita semua, sehingga tidak ada visi misi dekan dan pejabat lain yang di bawahnya yang menyimpang dari visi misi dan rencana bisnis Universitas Jember. Tentu itu semua kita mengarahkan ke cita-cita luhur Universitas Jember yang sering kita dengarkan sebagai karya Dinas Pembuka Budi Gapura Mangesti Arum Bawana, yaitu suatu keinginan untuk berkarya dalam rangka mengharumkan nama bangsa dan negara. Jadi, Universitas Jember ini adalah suatu lembaga yang juga merupakan rumah kita. Mari kita bangun bersama dengan tidak saling menghilangkan, melemahkan, namun saling bersinergi. Dengan demikian, niscaya harapan yang kita gantungkan setinggi-tinggi itu akan terwujud dengan cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih pada para pejabat lama, Pak Siswoyo dan Bu Wulan, atas dedikasi dan integritasnya. Insya Allah pengabdian Bapak Ibu selama ini menjadi amal kebaikan dan diperhitungkan nanti di akhirat. Mohon maaf jika selama berinteraksi saya mungkin ada salah hilap atau tidak memuaskan Bapak Ibu semua. Kemudian selamat berjabat baru atas tugas yang diemban ke depan. Harap menyesuaikan diri sesegera mungkin di lingkungan baru dalam menjalankan tugas yang dimandatkan. Saya selalu mendengungkan continuous quality improvement harus menjadi mindset kita sebagai pengelola organisasi di Universitas Jember ini. Artinya, kita menyempurnakan dan mengembangkan hasil baik dari apa yang dihasilkan pimpinan sebelumnya, dan tentunya memperbaiki kekurangan yang dijalankan atau yang ada sebelumnya. Itulah menurut saya cara paling cepat dan efektif untuk meraih cita-cita menjadi lembaga yang unggul dan tenang. UNED sekarang sudah menjadi BLU. PTN BLU tentunya ada kewenangan dalam beberapa hal, yaitu kewenangan yang pertama adalah mengelola pendapatan. Selama ini pendapatan kita disetorkan ke negara, maka dengan BLU secara langsung kita bisa menggunakan pendapatan yang kita peroleh. Kemudian kita juga punya peluang untuk mengoptimalkan aset yang kita punya, mengembangkan kerjasama untuk menghasilkan pelayanan prima, untuk mengembangkan SDM, tentunya untuk menghasilkan prima. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, PKBLU membawa konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Kita punya perjanjian kontrak kinerja dengan dua lembaga. Yang tadinya hanya dengan Kemendikbud, sekarang kita punya kontrak kinerja dengan Kementerian Keuangan, yang tentunya itu tidak mudah. Kontrak kinerja dengan Kemendikbud terkait dengan apa yang kita sebut selama indeks kerjasama yang harus kita wujudkan. Kinerja dengan Kementerian Keuangan itu adalah kinerja dalam bidang keuangan. Tentu itu tidak mudah untuk menjalankannya, sehingga perlu sinergi, perlu kerja keras, sehingga kontrak kinerja itu dapat dipenuhi dengan baik. Saya mengharap para rekan baru segera memahami prinsip-prinsip dan mekanisme tata kelola organisasi PTN BLU tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, bekerja saja dengan baik untuk amanah yang kita berikan atau kita terima mandatnya. Jangan pikirkan apakah nanti akan mendapat mandat lagi atau tidak. Karena sejatinya kita tidak akan pernah dapat dan mampu mengatur-ngatur itu semua. Artinya apa? Keputusan apa yang kita jalani sejatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengingatkan kepada jenengan semua dan pribadi saya juga bahwa jabatan ini adalah pengabdian. Jangan meminta lebih dari apa yang seharusnya kita dapat. Itu nanti akan menjerumuskan kita pada sesuatu yang tidak kita harapkan. Orang pada posisi yang penting akan banyak godaan. Jadi mohon berhati-hati untuk itu. Kita sudah punya komitmen sejak lama bahwa kita akan menjadi lembaga yang wilayah bebas korupsi, termasuk wilayah bebas bersih bebas melayani. Saya percaya dengan kerja keras, sinergi dengan semua pihak, kita dapat tuntaskan tugas kita semua itu. Akhirnya, sekali lagi terima kasih kepada pejabat lama, dekan lama. Selamat menjalankan tugas kepada pejabat dekan yang baru. Mohon maaf jika saya kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita hari ini dan ke depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hada jam'an marhuma. Tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mubarakan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha besar, bahkan Engkau yang maha tinggi di atas segala-galanya. Allahumma ya Allah ya Sami ya Basir, Engkau yang maha mendengar dan Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha segala-galanya. Kami sadar ya Allah, kami tidak bisa melihat Engkau, tetapi kami yakin bahwa Engkau melihat gerak-gerik kami, mendengar segala permohonan kami dan permintaan kami. Oleh karena itu ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah kegiatan serta tugas kami sehari-hari, dan kabulkan permohonan kami. Allahumma ya Allah ya Jabbar ya Qahar, jabatan dan tugas yang diembankan kepada kami, yang dipercayakan kepada kami ini adalah amanah, amanah dari-Mu, amanah dari bangsa dan negara, amanah dari lembaga ini. Oleh karena itu ya Allah, beri kami kemampuan, kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan jabatan dan tugas ini dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan senantiasa menjalankan tugas ini dengan rasa ketulusan dan keikhlasan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Berilah kami kekuatan iman ya Allah, agar kami terhindar dari segala godaan. Berilah kami ma'unah, agar perjalanan hidup dan kehidupan kami penuh berkah. Berilah kami hidayah ya Allah, agar hidup kami terarah, dan tanamkan kepada jiwa kami sifat amanah, agar terhindar dari segala fitnah. Allahumma ya Allah, bangkitkan kami hari ini untuk menuju kepada kebaikan. Bangkitkan kami ya Allah untuk terus semangat berkarya, berinovasi demi kemajuan kampus kami, kampus Merdeka Universitas Jember. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pelantikan dan serah terima jabatan selesai. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat yang baru dilantik dengan tanpa berjabat tangan.
Pemberian ucapan selamat disilakan kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, Ketua SPI, Bapak Ibu Tim Task Force, dan Bapak Ibu Kepala Biro.